Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama perkenalkan saya dan teman-teman saya dari kelompok 2. Di sini kami akan menjelaskan materi mengenai konsep kusandarkan aktivitasku hanya kepada Allah. Baik, langsung saja. Untuk poin yang pertama, saya akan menjelaskan tentang kebesaran Allah. Jadi teman-teman, kebesaran Allah itu memiliki pengertian. Apa sih pengertiannya? Jadi kebesaran Allah itu dapat diartikan sebagai keagungan atau kekuasaan Allah. Dari segi sumber wujud, Allah adalah sumbernya. Karena setiap maujud pasti ada yang mewujudkannya. Kebesaran atau kekuasaan Allah merupakan kekuasaan yang sangat tidak terbatas dan sangat berbeda dengan kekuasaan yang ada pada makhluknya. Kekuasaan Allah merupakan kekuasaan yang sangat tidak terbatas, tidak terjangkau, dan sangat tidak tertandingi. Sangat berbeda dengan kekuasaan yang dimiliki oleh makhluknya. Kekuasaan yang dimiliki oleh makhluknya itu adalah merupakan kekuasaan yang sangat terbatas sekali. Lalu kemudian mengenai tanda-tanda kebesaran Allah. Jadi teman-teman, tanda-tanda kebesaran Allah itu dapat kita lihat di langit dan di bumi. Di langit itu tanda kuasa Allah dapat kita lihat bahwa langit ada wujudnya. Tidak mungkin sesuatu yang wujud itu tanpa ada yang mewujudkannya. Seperti halnya matahari yang terbit dan terbenam tiap harinya. Tidak terjadi dengan sendirinya. Semua ada yang mengatur. Lalu, kalau di bumi, kekuasaan Allah itu dapat kita lihat, yaitu kita bisa melihat binatang dan tumbuhan yang indah sebagai tanda-tanda bahwa itu adalah kekuasaan Allah. Jadi bukti-bukti tentang kuasa Allah ada dalam wujudnya, sistem kerjanya, dan keindahannya. Sekian, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang Allah yang Maha Esa. Allah yang Maha Esa itu adalah Allah yang Maha Tunggal. Allah yang telah menciptakan segala yang ada di langit dan segala yang ada di bumi. Maka dari itu, hanya Allah lah yang layak dan patut untuk kita sembah. Dalam konsep Islam, Allah itu telah diyakini Allah lah yang maha tinggi, maha nyata, maha esa, maha pencipta, maha kuat, dan masih banyak lagi yang dimana telah dijelaskan dalam Quran surah Al-Ikhlas yang bunyinya A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Allahus samad. Allah tempat meminta segala sesuatu. Lam yalid wa lam yulad. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada sesuatu yang setara dengan dia. Dalam surah Al-Ikhlas tersebut sudah sangat jelas bahwasannya Allah itu Maha Tunggal, Allah itu Esa, tidak ada satupun yang bisa setara dengan Allah. Ketika membahas Tuhan yang Maha Esa, itu pasti berkesimpulan dengan tauhid. Apa sih tauhid itu? Tauhid secara bahasa artinya tunggal. Dan tauhid menurut istilah adalah setiap orang Islam yang menganggap, yang menjadikan Allah itu sebagai zat, satu-satunya zat yang berhak dan wajib untuk disembah, dipatuhi, dan dilaksanakan segala perintahnya dan dijauhi segala larangannya. Syirik adalah perbuatan menyekutukan Allah dalam hal ketuhanan, yakni menuhankan zat lain selain Allah, padahal tidak ada yang menyamai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akibat-akibat yang ditimbulkan jika melakukan perbuatan syirik adalah
Yang pertama, perasaan bimbang dan ragu. Yang kedua, dapat mematikan kesucian jiwa. Yang tiga, sulit menerima kebenaran. Yang keempat, hilangnya kemuliaan. Nomor 5 adalah dapat menghapuskan amal ibadah. Yang keenam, dosanya tidak akan diampuni oleh Allah. Dan yang ketujuh, tidak akan masuk surga. Hikmah yang didapat jika kita menghindari perbuatan syirik adalah: yang pertama, diangkat derajatnya. Yang kedua, mengalirkan rasa kesederhanaan dan kesahajaan. Yang ketiga, membuat manusia lebih suci dan benar. Yang nomor 4 adalah menumbuhkan rasa kepedean, karena kita tidak memiliki hubungan khusus kepada siapapun yang menyebabkan rusaknya iman. Yang nomor 5 adalah tidak mudah putus asa. Yang keenam adalah membuat kita lebih berani, karena hidup dan mati hanya di tangan Allah. Yang nomor 7 adalah membuat hati kita lebih lembut. Yang nomor 8 adalah kita lebih taat dan patuh kepada hukum-hukum Allah. Saya akan menjelaskan tentang isi kandungan surat Al-Fatihah, An-Nas, dan Al-Ikhlas. Yang pertama, isi kandungan surat Al-Fatihah. Ayat pertama dan ketiga yaitu meyakini Allah dengan segala sifat keutamaannya. Ayat kedua yaitu meyakini bahwa Allah telah mencurahkan kasih sayangnya dan menciptakan serta mengatur alam semesta. Ayat keempat yaitu meyakini bahwa hanya Allah yang menentukan dan mengetahui hari akhir. Ayat kelima yaitu meyakini bahwa tidak ada zat lain yang patut disembah dan dimintai pertolongan kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ayat ini berisi tentang keikhlasan, kepasrahan, dan totalitas. Ayat ke-6 dan ke-7. Hendaknya manusia hidup dengan mematuhi segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya, agar Allah selalu menunjukkan ke jalan yang benar. Isi kandungan surat An-Nas. Surat An-Nas mengandung isti'adzah atau permintaan perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segala kejahatan iblis dan bala tentaranya yang dapat melalaikan manusia dengan menebarkan was-was pada diri mereka. 3. Surat An-Nas menunjukkan bahwa Allah memiliki 3 sifat bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni rububiyah, mulkiyah, dan uluhiyah. 3 sifat ini sekaligus yang menunjukkan bahwa hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala Tuhan pemelihara dan pencipta. Dialah yang merajai dan menguasai manusia, serta hanya dialah yang berhak diibadahi oleh manusia. Surat An-Nas menjelaskan bahwa was-was ada kalanya berasal dari jin dan manusia. Surat An-Nas juga memberi penjelasan bahwa setan itu bisa dari golongan jin dan bisa dari golongan manusia. Dalam surat An-Nas kita menyebut 3 sifat Allah hanya untuk meminta perlindungan dari satu hal, yaitu was-was. Isi kandungan surat Al-Ikhlas. Surat Al-Ikhlas menegaskan keesaan Allah dan sifatnya yang ahad. Tidak ada sesuatu selain Allah dan tidak ada sesuatu yang sama dengan Allah. Tidak ada hakikat kecuali hakikat Allah, dan tidak ada wujud yang hakiki kecuali wujud Allah. Tidak ada yang sebanding maupun setara dengan Allah, baik dalam hakikat wujud maupun sifat. Semua makhluk bergantung dan membutuhkan Allah. Allah tidak beranak, tidak diperanakkan, dan juga tidak memiliki istri.
berisi pokok-pokok tauhid dan pondasi keimanan.